PPATK belum temukan indikasi Al Zaitun digunakan untuk jasa pencucian uang. Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK untuk sementara belum menemukan indikasi Yayasan Pesantren Indonesia. Di Al Zaitun itu kan para pekerjanya ada di dalam. Ya. Taruhlah misalnya 5 ribuan. Ya. Nah, di luar ini istri-istri anak mereka Lebih itu besar, jumlahnya ya? puluhan ribu. Ini harus dirangkul. Baik. Jadi saya harap Pemkab Indramayu atau kita semua mendatangi mereka-mereka dengan bola ya, Pak, ya? tangan terbuka. Betul. Ya, kita rangkul. Ya. Bawain sembako, bawain hal-hal yang bisa mensejahterakan mereka, ya, karena mereka hidupnya sangat menderita. Dan mereka anak bangsa. Betul. Momentum 17 Agustus ini, ya, jangan memandang Al Zaitun ataupun NIK 9 sebagai musuh. Betul. Mereka sebagai anak bangsa yang terima hilang kasih, gitu. Pak Taufik. Bahwa memang berdasarkan keterangan pelayan kami, ya Syekh Panji Gumilang selaku juga Ketua Dewan Pembina daripada Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun, beliau menjelaskan bahwa memang tidak ada kegiatan ataupun aktivitas terkait dengan tindak pidana pencucian uang daripada yayasan, dan bahwa dana-dana ataupun uang yang didapatkan daripada pondok pesantren, pertama beliau jelaskan didapatkan daripada wali santri yang memang menyekolahkan anaknya di pesantren Al Zaitun. Lalu juga ada donatur ataupun sifatnya donasi, dan juga yang ketiga daripada bisnis-bisnis yang memang berjalan di sana. Jadi pada saat memang saya berkunjung di sana, saya melihat semua, diajak berkeliling, melihat semua aktivitas bisnis mereka di sana. Memang sangat banyak sekali aktivitas bisnis yang dilakukan di sana, seperti ada pertanian, di situ ada sawah, ada pohon pisang, tebu, dan lain sebagainya. Ada juga perikanan, ada juga peternakan, dan juga lain-lain begitu. Jadi terkait aktivitas tindak pidana pencucian uang itu pun sampai sekarang masih belum kita bisa, sifatnya masih dugaan ya, belum bisa kita katakan memang itu terjadi, karena memang masih dalam tahap proses penyidikan di Barreskrim ataupun Mabes Polri begitu. Panji Gumilang tidak datang, tapi pesan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya kepada Buya Anwar Abbas bahwa ada keinginan untuk datang ke pengadilan, bertemu dengan Buya Anwar Abbas, dan kemudian mencabut gugatannya. Jadi ada keinginan dari beliau datang ke pengadilan, bertemu dengan Buya Anwar Abbas, dan mencabut gugatannya. Tapi karena belum dapat izin dari penyidik, sehingga hari ini Pak Panji Gumilang tidak datang. Akan berdamai di sini, dan memang kalau itu salah satu jalan yang terbaik, perdamaian itu hak mutlak dari prinsipal kami. Tentunya kami mendorong itu ketika ada dua tokoh ulama ingin menyelesaikannya dengan cara yang baik. Untuk berpihak kepada pencabutan gugatan itu belum. Kemudian yang sangat penting dilakukan adalah ya apa yang dilakukan oleh teman-teman kemarin, ya kami apresiasi ya. Kami juga apresiasi kepada BNPT, terutama kepada Pemkab Indramayu. Ini hal baru yang perlu kita berikan inilah penghargaan lah buat pemerintah, buat kepolisian ya. Namun dalam hal ini adalah yang harus kita lakukan itu adalah bahasanya adalah merangkul. Karena mereka anak bangsa. Mereka itu bukan NII gitu. Sekali lagi, mereka bukan NII yang sesungguhnya. Mereka hanya korban daripada manipulasi, korban dari satu proyek di zaman Orde Baru ya oleh Pak Menko Polhukam, kan juga ini mereka adalah korban proyek. Mestinya negara itu harus turun tangan, dan negara juga harus minta maaf. Kenapa? Karena selama ini terjadi pembiaran yang luar biasa. Pendiri dan pengasuh Al Zaitun Panji Gumilang saat ini sedang disidik terkait dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah dan pencucian uang oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri. Namun muncul dugaan Panji Gumilang menggunakan Al Zaitun sebagai organisasi untuk money laundering.
Sekretaris Utama PPATK Inspektur Jenderal Albert Teddy Benhad Sianipar mengatakan sejauh ini Al Zaitun hanya menawarkan jasa untuk pemenuhan kebutuhan siswa, termasuk orang tua dan keluarganya yang datang ke kompleks pesantren, seperti hotel, kebutuhan-kebutuhan mereka selama sekolah. Kan sementara masih itu, tapi kalau yang dalam yang tadi ditanyakan masih berkembang, kata Albert saat ditemui di gedung Barreskrim Polri Kamis 24 Agustus 2023. Albert mengatakan saat ini PPATK masih dalam proses analisis sebab aliran dana yang berputar di Al Zaitun. Albert mengatakan baik PPATK maupun Barreskrim masih memerlukan pembuktian lebih banyak untuk memfokuskan bahwa dia memang ditujukan untuk itu, kan perlu pembuktikan lebih banyak lagi, kata Albert. Panji Gumilang terancam dijerat pasal tindak pidana pencucian uang dan korupsi berdasarkan gelar perkara Rabu 16 Agustus 2023. Dalam perkara TPPU, tindak pidana asalnya adalah pelanggaran pasal yayasan dan penggelapan, kemudian perkara kedua adalah korupsi dana bantuan operasional sekolah. Hasil gelar perkara disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri Brigadir Jenderal Wisnu Hermawan 16 Agustus 2023. Naiknya penyelidikan ke penyidikan membuat Panji terancam dijerat dengan pasal 3 UU nomor 8 tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pasal 70 junto pasal 5 Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, pasal 372 KUHP dan pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Wisnu mengatakan status penyidikan ini ditetapkan setelah gelar perkara yang dihadiri Biro Pengawasan Penyidikan Barreskrim Polri, Divisi Hukum Polri, Inspektorat Pengawasan Umum, dan Divisi Propam Polri. Selain itu, gelar perkara juga dihadiri Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan RI, serta para ahli. Sebelumnya, Panji Gumilang telah dimintai keterangan pada 7 Agustus lalu. Dalam pemeriksaan itu, Panji tidak membantah soal adanya dugaan TPPU. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus juga membekukan ratusan miliar saldo dari rekening Panji Gumilang. Wisnu mengatakan pihaknya akan menyita rekening milik Panji Gumilang setelah naik penyidikan. Ratusan miliar jadi transaksinya triliunan yang bisa dibekukan ratusan miliar, kata Wisnu. Wisnu juga menyampaikan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK RI sedang menghitung kerugian negara dalam tindak pidana korupsi Panji Gumilang.